Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewakili kelompok saya untuk memaparkan materi tentang Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional. Jangan lupa like and subscribe ya. Nah, sebelum masuk ke materi, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada Dinda Aisyah, Rivaldi Sultan Nazaruddin, Zaza Bella Umi Rahmah, Rani Setiawati, dan tentu saja dengan saya sendiri, Niki Miliana. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Untuk membahas materi ini, kita harus mengetahui apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan manusia. Pada umumnya, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi pula status sosialnya di masyarakat. Untuk menjamin agar pendidikan itu benar dan prosesnya efektif, maka dibutuhkan landasan filosofis dan landasan ilmiah sebagai asas normatif dan pedoman pelaksanaan pembinaan. Nah, sesudah mengetahui pendidikan, kita harus juga mengetahui apa itu Pancasila. Pancasila digali dan berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai pokok pangkal bagi warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat 5 sila dalam Pancasila, yang mana setiap sila memiliki nilai-nilai tersendiri. Nilai-nilai tersebut sekaligus sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Setelah kita mengetahui apa itu pendidikan dan Pancasila, kita masuk ke inti materinya, yaitu Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional. Sebelumnya, kami telah melakukan penelitian terhadap beberapa narasumber yang mendapatkan hasil sebagai berikut. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar pendidikan nasional? Pancasila menjadi dasar pendidikan nasional karena hubungan etika sosial dengan filosofis pendidikan tak dapat dipisahkan. Ia merupakan suatu sistem hierarki yang saling berhubungan satu sama lain. Pendidikan juga syarat dan tak dapat dipisahkan dengan kepentingan politik. Pancasila sebagai dasar pendidikan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah Pancasila tepat untuk dijadikan dasar dalam pendidikan nasional? Pancasila sudah tepat untuk dijadikan dasar dalam pendidikan nasional. Hal itu karena Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum yang dimana Pancasila dalam kancah pendidikan nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian disiplin, berkarakter, dan sebagainya. Selanjutnya, apakah implementasi sistem pendidikan nasional bangsa ini sudah mencerminkan pandangan-pandangan filosofis yang berakar pada Pancasila? Implementasi sistem pendidikan nasional bangsa ini belum sepenuhnya mencerminkan pandangan-pandangan filosofis yang berakar pada Pancasila. Selanjutnya, apakah ada keuntungan dan kerugian dari kebijakan mengadakan Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional? Keuntungan yang didapatkan adalah peserta didik dapat mengetahui dan memaknai nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Peserta didik dapat lebih mencintai bangsa Indonesia, dapat lebih mudah untuk bekerja sama, gotong royong, kolaborasi, saling menghargai, dan peserta didik jadi lebih paham akan perjuangan para pahlawan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan kerugian yang akan didapatkan adalah sistem pendidikan di Indonesia ini masih mengandalkan teori-teori saja. Masih banyak sekolah yang tidak membekali peserta didiknya dengan praktik pembelajaran atau skill dari pendidik. Hal ini akan membuat peserta didik menjadi bosan, bahkan menjadi malas mempelajarinya. Selanjutnya, apakah pergantian anggota Kemendikbud dapat mempengaruhi kebijakan Pancasila sebagai pendidikan nasional? Pergantian anggota Kemendikbud bisa mempengaruhi kebijakan Pancasila sebagai pendidikan nasional. Hal itu dapat berupa
perubahan kurikulum atau sistem yang berubah-ubah. Misalnya seperti tahun ini, kebijakan dalam pendidikan madrasah menggunakan sistem RDM. Dan yang terakhir, untuk memperoleh lebih banyak informasi untuk memahami masalah Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional ini, hal itu kita dapat temui melalui kehidupan sosial. Semakin kita mengetahui keadaan sosial, semakin kita dapat memperoleh informasi untuk memahami masalah tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk mewakili kelompok saya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.